Indeks harga saham gabungan, IHSG, diprediksi akan bergerak fluktuatif pada awal pekan ini, dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi pergerakannya. Pergerakan IHSG awal pekan. Pembukaan negatif, IHSG dibuka pada level 7.696,91 dan mengalami penurunan sebesar 0,69% menjadi 7.644,09 pada pukul 9.04 WIB. Fluktuasi. Selama sesi perdagangan, IHSG menunjukkan pergerakan yang bervariasi, dengan level tertinggi mencapai 7.748,32 dan terendah di 7.558,22. Faktor penyebab fluktuasi. Sentimen pasar. Fluktuasi IHSG dipicu oleh ketidakpastian akibat rilis data ekonomi penting dari dalam dan luar negeri, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Data ekonomi, rilis data inflasi dan indeks manufaktur, PMI, Indonesia yang dijadwalkan pekan ini juga berpotensi mempengaruhi pergerakan IHSG. Analisis dan prediksi. Reaksi terhadap data ekonomi. Tim riset Lotus Andalan Sekuritas memperkirakan bahwa pasar akan merespon data inflasi dan PMI yang diperkirakan berada di 49,5 untuk PMI Indonesia. Aksi jual. Terdapat aksi jual saham yang signifikan, dengan nilai transaksi harian mencapai 941,07 miliar rupiah dan total frekuensi perdagangan sebanyak 134.258 kali. Sektor saham. Kinerja sektor. Beberapa sektor saham menunjukkan kinerja positif, meskipun sektor energi dan industri mengalami penurunan. Saham-saham tertentu seperti AXIO dan HOMI mencatatkan lonjakan signifikan, sementara saham Hexa mengalami penurunan drastis. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi, investor disarankan untuk tetap waspada terhadap perkembangan pasar dan data ekonomi yang akan dirilis dalam waktu dekat. Fluktuasi indeks harga saham gabungan, IHSG, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi domestik dan global. Berikut adalah faktor-faktor tersebut. Point 1. Data inflasi. Kenaikan inflasi. Rilis data inflasi yang menunjukkan peningkatan harga barang dan jasa dapat memberikan sentimen negatif terhadap IHSG. Misalnya, inflasi Indonesia mengalami kenaikan 0,08% pada Oktober 2024 setelah periode deflasi yang panjang, yang memicu kekhawatiran tentang daya beli masyarakat. Dampak terhadap daya beli. Kenaikan inflasi seringkali mengindikasikan berkurangnya daya beli masyarakat, yang dapat berdampak pada kinerja sektor-sektor tertentu dalam perekonomian dan, pada gilirannya, mempengaruhi IHSG. 2. Indeks manufaktur, PMI. Kontraksi PMI. Data Purchasing Managers, Index, PMI, yang menunjukkan kontraksi dalam sektor manufaktur juga berkontribusi pada fluktuasi IHSG. PMI Indonesia tercatat di angka 49,2 pada Oktober 2024, menandakan bahwa sektor ini mengalami penurunan aktivitas. Kontraksi yang berlangsung selama beberapa bulan menunjukkan adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Pengaruh terhadap investor. Penurunan PMI dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi jangka pendek, sehingga memicu aksi jual di pasar saham. 3. Sentimen pasar global. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan dalam kondisi ekonomi global, termasuk kebijakan moneter negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, dapat mempengaruhi aliran investasi ke Indonesia. Ketidakpastian ini seringkali menciptakan volatilitas di pasar saham. Kondisi geopolitik. Ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan luar negeri juga dapat mempengaruhi sentimen pasar dan keputusan investasi, yang berujung pada fluktuasi IHSG. 4. Aktivitas perdagangan. Volume transaksi. Tingginya volume transaksi di pasar saham juga mencerminkan minat investor. Pada awal pekan ini, misalnya, nilai transaksi mencapai sekitar 941 miliar rupiah dengan frekuensi perdagangan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan negatif dari data ekonomi, aktivitas pasar tetap dinamis. Dengan demikian, fluktuasi IHSG merupakan hasil interaksi kompleks antara data ekonomi domestik seperti inflasi dan PMI serta faktor eksternal yang mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan. Rilis data inflasi dan Purchasing Managers, Index, PMI, memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan, IHSG. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana kedua faktor ini mempengaruhi IHSG. Dampak rilis data inflasi.
Kenaikan inflasi. Ketika data inflasi menunjukkan peningkatan, seperti yang terjadi pada Oktober 2024 dengan inflasi mencapai 0,08% setelah periode deflasi, hal ini seringkali menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Kenaikan inflasi dapat mengindikasikan berkurangnya daya beli masyarakat, yang berdampak negatif pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Reaksi pasar, IHSG cenderung melemah setelah pengumuman data inflasi yang tidak sesuai harapan. Misalnya, setelah rilis data inflasi, IHSG dibuka turun 0,04% dan mengalami penurunan lebih lanjut. Kenaikan harga barang dan jasa dapat memicu aksi jual saham karena investor khawatir tentang dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak rilis data PMI. Kontraksi PMI. Data PMI yang menunjukkan kontraksi, seperti PMI Indonesia yang tercatat di angka 49,2 pada Oktober 2024, memperpanjang tren negatif di sektor manufaktur. Angka di bawah 50 menandakan bahwa sektor ini mengalami penurunan aktivitas. Kontraksi yang berkepanjangan dapat menciptakan sentimen negatif di pasar saham. Persepsi investor, ketika PMI menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur terus melemah, hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, IHSG mengalami penurunan ketika pasar merespons negatif terhadap laporan bahwa manufaktur Indonesia telah mengalami kontraksi selama 4 bulan berturut-turut. Kesimpulan. Secara keseluruhan, baik rilis data inflasi maupun PMI berfungsi sebagai indikator penting bagi investor dalam menilai kesehatan ekonomi. Kenaikan inflasi dan kontraksi PMI cenderung menciptakan sentimen negatif yang dapat menyebabkan penurunan IHSG. Oleh karena itu, investor seringkali memantau kedua data ini dengan seksama untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Investor cenderung mengalihkan modal dari negara berkembang ke negara maju, seperti Amerika Serikat, karena beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, stabilitas politik, dan pencarian aset yang lebih aman. Berikut adalah beberapa alasan utama di balik perilaku ini. Point 1. Mencari aset safe haven. Ketidakpastian global. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau politik, investor seringkali mencari tempat yang lebih aman untuk menempatkan modal mereka. Negara maju, terutama AS, dianggap sebagai safe haven, karena stabilitas politik dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Kenaikan suku bunga. Ketika suku bunga di negara maju meningkat, hal ini menarik investor untuk mengalihkan dana mereka ke aset-aset yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, seperti obligasi pemerintah AS. 2. Risiko ekonomi dan politik. Volatilitas di negara berkembang seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi, termasuk fluktuasi nilai tukar, inflasi yang tidak stabil, dan ketidakpastian kebijakan. Risiko-risiko ini dapat membuat investor ragu untuk mempertahankan investasi mereka di negara tersebut. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau ketat dalam hal investasi asing dapat mendorong investor untuk mencari lingkungan investasi yang lebih ramah di negara maju. 3. Potensi keuntungan yang lebih tinggi di negara maju. Return on investment, ROI. Meskipun negara berkembang menawarkan potensi pertumbuhan yang tinggi, negara maju seringkali memberikan ROI yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Investor mungkin lebih memilih untuk mengalihkan modal mereka ke sektor-sektor yang sudah mapan di negara maju. Infrastruktur dan pasar yang lebih baik. Negara maju biasanya memiliki infrastruktur yang lebih baik dan pasar yang lebih besar serta matang, yang dapat meningkatkan peluang keuntungan bagi investor. 4. Dampak peristiwa global. Perubahan kebijakan internasional. Peristiwa global seperti pemilihan presiden di AS atau perubahan kebijakan perdagangan dapat memicu aliran keluar modal dari negara berkembang. Misalnya, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden sebelumnya menyebabkan aksi jual besar-besaran di pasar saham Indonesia dan negara berkembang lainnya. Kesimpulan. Secara keseluruhan, keputusan investor untuk mengalihkan modal dari negara berkembang ke negara maju didorong oleh pencarian keamanan finansial, mitigasi risiko, dan potensi keuntungan yang lebih stabil. Dalam konteks global saat ini, perkembangan ekonomi dan kebijakan di negara-negara maju sangat mempengaruhi aliran investasi asing.